Kembali lagi dulur dalam channel Ki San San. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tekan tombol lonceng. Tenot, 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 tenot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulur, bertemu lagi di channel Ki San San, satu wadah channel membahas tentang penyakit-penyakit non medis. Ini kita kedatangan salah satu saudara kita mau menanyakan masalah penyakit dulur. Coba kita dengarkan apa yang kira-kira mau dipertanyakan. Monggo dulur, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, ini atas rekomendasi dari netizen lah mungkin. Ya, betul. Monggo. Ini pengen ngebahas masalah penyakit stroke. Penyakit stroke dalam versi Mbah di kemaripan Non-medis ya? non-medis itu bagaimana Mbah? Terima kasih. Ini saya jelaskan, sebenarnya sama sih, medis dan non medis itu penyakitnya juga sama stroke. Cuman ini pembahasan di masalah non medisnya ya, non medis. Kalau medisnya tetap stroke, ya. Tapi ada penyakit non medis. Nah, artinya kemakrifatan mungkin apa dari apa. Lah ini saya jelaskan kronologinya dulu ya. Nanti penyebabnya ini saya kronologinya. Kronologinya ini hampir sama dengan diabetes. Hampir sama. Ya. Pertama, ini biasanya kaki terasa berat. Kalau buat jalan ini sering kayak sakit. Ini biasanya. Terus kepala bagian belakang ini sakit. Sering ngeluh. Ngeluh ya namanya ya, pusing. Ya, vertigo, migrain ya betul. Di sini. Ini. Terus emosi cepat naik. Temperamen. Ini kalau mau ke stroke ya. Nah, kaki ini terasa berat. Nah, itu disebabkan karena apa? Karena sama oksigen yang masuk ke otak ini tidak stabil. Sama pemicunya, jantung ini detaknya nanti tidak stabil juga. Ketika detak jantung tidak stabil, akhirnya peredaran darah stabil enggak ya, enggak lancar. Lah, nanti terjadi namanya penyumbatan di sini. Sama ke otak ini. Ketika penyumbatan terjadi, ini ke kaki, ini darah enggak lancar. Urat pun akhirnya menjadi kaku. Terasa berat. Akhirnya telapak kaki biasanya, ini kalau di medis namanya kebias. Kebias ya, buat jalan. Sama dengan diabetes. Diabetes itu nanti juga kebias sama. Jadi kalau berjalan kalian nggak napak, kayak ada pasir, kayak apa, kersil. Ya betul ya, kayak kersil. Ini. Lah, ini diterus-teruskan. Jangan minumin obat enak, nanti kambuh lagi, enak kambuh lagi terus. Ini nanti lama-lama menjadi kaku. Menjadi kaku. Akhirnya urat yang ke atas dari kaki ini kayak kram akhirnya. Jadi kayak gini, ya, kaku. Nah, itu akhirnya menjadi stroke. Temperamen tinggi nih, emosional. Orangnya biasanya emosional. Kalau yang kena stroke ini pemarah dia, temperamen. Ya betul ya, temperamen itu. Nah, tinggal nanti lihat kiri apa kanan. Nah, itu karena apa? Biasanya dari perilaku. Diabetes ini karena apa? Dari perilaku kita. Ketika kita berperilaku atau melakukan tindakan ataupun berakhlakul karimah, ini menyimpang dari keridhaan Allah Ta'ala. Artinya bukan untuk kepada Allah Ta'ala, tapi justru untuk lainnya. Perjalanan salah. Loh, saya nggak salah kalau saya sholat, iya. Tapi mungkin dengan cara yang salah atau keliru. Contoh ketika jenengan mau bekerja, karena jenengan pengen naik jabatan atau apa, nanti datang ke orang pinter. Nah, diberikan apa? Ya. Nah, apa barang, apa-apa. Dianggap ini nanti pusaka atau apalah, ya. Nah, dianggap ini nanti bisa untuk kederajatan ini. Terus jenengan melakukan ritual-ritual yang enggak jelas. Ya,
Kalau ada tuntunan yang benar kesyariatan Islam itu baru bagus, sesuai tuntunannya, tuntunan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya. Lah ini enggak, bahaya akhirnya. Nanti timbulnya kesirikan, kemusyrikan. Nah tinggal dilihat kanan apa kiri. Kalau kanan itu karena apa? Mungkin dari pekerjaan jenengan yang lari ke orang-orang mengaku pinter memberikan hal-hal kayak gitu. Kalau kiri biasanya apa? Tentang keilmuan. Kayak gitu, tentang keilmuan. Jenengan belajar akhirnya menyimpang. Artinya menyimpang apa? Dari kesyariatan Islam. Ataupun ilmu-ilmu yang jenengan pelajari ini justru bukan untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala, tapi untuk keduniawian. Ini nanti bahaya stroke. Maka banyak ini, maaf ya dulur ya, maaf dulur sana ini hanya untuk edukasi ya. Nah ini dari non medisnya, maka ketika stroke ini diobati apa saja masih utuh. Karena apa? Saraf, urat di sini nih, urat di sini sakit itu pasti. Di sini kaku semua. Ya. Coba yang penyakit stroke di sini dipegang, kalau enggak terasa di sini. Ya, sakit ya. Itu karena urat-urat di situ ini namanya persimpangan. Ya. Jadi dari otak ke sini lari ke punggung, nanti lari ke sini lah, ke sini ini di persimpangan di sini. Nanti bahayanya juga itu bisa lari apa? Maaf sekali, artinya apa? Lemah syahwat. Tinggal dua pilihan, lumpuh atau lemah syahwat. Itu nanti bisa, kalau nggak ke stroke, bisa larinya ke dua ini. Tinggal pilihan. Bahaya enggak? Iya. Lumpuh bisa, tapi jangan bisa kencing. Ya. Ada yang istilahnya sudah mati ininya, sudah nggak bisa bangun. Ada akhirnya. Nah, nanti berujung ke sama, karena hampir sama nggak ke diabetes nggak? Sama nggak? Sama. Itu menandakan bahwa semua penyakit itu teguran daripada Allah Ta'ala, karena hati kita kok kotor, menyekutukan Allah. Paham? Paham. Itu stroke. Semua tangan apalah. Itu nanti beruntutnya ke wudu. Maka kalau untuk benar-benar membenahi apa? Ini di Kisansan ada, sudah saya bahas masalah wudu ya. Sudah. Itu obatnya. Untuk non medis, coba dari situ zakat, sedekah, infak. Ya. Maka untuk memahami masalah zakat, sedekah, infak di channelnya Mbah Mbo sudah ada. Maka Mbah Mbo ini menyediakan semua. Itu untuk penyakit, untuk pengobatan non medis. Ya. Non medis. Lu masa gitu aja sembuh? Ya tetap ada ikhtiarnya lagi lur, apa herbal apa-apa itu nanti ada. Makanya nanti Kisansan juga ada untuk pembahasan situ. Ini masalah kronologi dulu. Dan sebab akibat, karena kalau ada sebab pasti ada akibat. Betul enggak, Lur? Betul, ya. Ada yang mau tanya, Lur? Ada yang mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan, Lur? Ada, Lur? Ini, Mbak. Apa? Kan stroke itu, Mbak ya. Kan stroke itu kan ada yang bilang stroke berat sama apa stroke ringan gitu. Oh. Apa itu pemicunya itu? Misalkan kena stroke ringan itu Pak, pemicunya itu sama aja apa beda gitu? Oh. Cuman apa aja Ya. gitu. Stroke ringan dan stroke berat ya. Iya. Nah, itu tergantung, Lur. Tergantung dari apa yang kita lakukan. Kalau kesalahan kita kepada Allah itu semakin besar, menyimpangnya semakin besar, maka menjadi stroke berat. Tapi kalau menyimpangnya itu masih ranah-ranah kecil, stroke ringan. Nah, pertama itu stroke ringan, nanti lama-lama juga menjadi stroke berat. Makanya ketika ini dulur-dulur ya, untuk edukasi aja, ketika dulur-dulur sudah mulai rasa kebas, ayo segera introspeksi. Belajar ibadah yang benar. Kesyariatan kita bedah menjadi kemarifatan. Cari tuntunan yang benar. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Sholat berjamaah harus ditegakkan. Ya gitu, Lur. Ya. Ini karena kalau kita nggak paham kayak gitu, ini nanti walaupun kita obati masih utuh, dipijet masih utuh. Karena ternyata apa? Yaitu masalah akhlakul karimah. Maka Mbah Mbo ini mencoba untuk beredukasi. Apa yang Mbah Mbo ini tahu, Mbah Mbo bagikan. Ya. Siapa tahu bermanfaat untuk dulur-dulur. Tapi kalau bermanfaat
merasa channel ini bermanfaat, channel Kisah Ansar ini bermanfaat, jangan lupa bantu juga untuk membangun channel Kisah Ansar ini biar tambah berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Biar nggak ketinggalan, tekan tombol lonceng. Tonet kayak gitu lur, ya? Ya. Paham lur? Paham. Ada yang mau tanyakan lagi? Ada lagi ya, Mbah. Ya? Itu sakit di kaki itu kadang semuanya sakit ya. Ya? Tapi ada yang di lutut itu gejala ke stroke juga enggak itu? Itu nanti kalau diteruskan bisa. Itu biasanya kalau di lutut, ini ada ranah-ranah kesirikan, barang yang dikubur. Barang yang dikubur. Biasanya di lutut. Kalau berjalan bunyi tekluk, tekluk, ya. Itu biasanya ada barang yang dikubur. Tandanya beda-beda kok. Ada yang di sini di atas sakit, ada kaki kalau berjalan berat, ya, kayak gitu. Ada kalau yang buat diri kayak sudah nggak kuat, kayak mau lemes, kayak mau jatuh. Itu nanti beda-beda sendiri kajiannya. Barangnya pasti bermacam-macam. Ada yang ditempel di pintu, dikubur, disimpan, dibawa, atau yang dimasukkan ke dalam raga kita. Ini bahaya, ya. Itu. Ada lagi mau tanyakan? Terus apa? Tadi kan katanya itu ilmu yang menyimpang, apakah ilmu yang menyimpang itu seperti apa, yang apa itunya itu, apakah ilmu yang kayak ilmu apa santet gitu, apa ilmu dari syariat itu sendiri digunakan apa gimana gitu? Jadi kayak gini loh, yang dimaksud ilmu menyimpang itu satu, ilmu yang tidak sesuai dengan kesyariatan Islam. Yo, hari dari kesyariatan Islam kan ada ya loh, ya. Nah, artinya tidak sesuai dengan apa yang ada di kitab-kitab, belajarnya sama orang-orang yang nggak jelas, ya. Artinya bukan berdasarkan dari kitab. Kita ini punya tuntunan, ya. Al-Quran, para ulama, para baik, para syekh ini sudah membuat kitab-kitab banyak sekali. Ya itu yang wajib kita pelajari, biar nggak salah langkah. Agar apa yang kita pelajari ini menjadi benar. Ya. Maka belajar kepada habaib, ulama, kiai, pak ustadz, kayak gitu lur, ya. Jadi benar-benar yang dikaji ini dari mana harus tahu, jangan asal-asalan. Terus benar nggak itu menuju ke dalam akhlakul karimah? Ilmu yang kita pelajari itu untuk akhlakul karimah, untuk mendandani akhlakul karimah kita, biar kita beribadah kepada Allah yang hak, kayak gitu, ya. Paham? Nah itu artinya ilmu-ilmu yang menyimpang. Jangan belajar ilmunya kok buat bukan beribadah kepada Allah, tapi untuk yang lainnya yang ngawur. Padahal kan jenengan ini kan turun ke bumi, dilahirkan di bumi ini untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, membawa amanah, ya, untuk menjaga kesucian, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Paham? Itu ilmu yang menyimpang yang maksud, ya. Jadi harus kita benar-benar, ya, dekat kepada habaib, ulama, kiai, habib, syekh, ya, ustadz, ya, untuk belajar yang benar. Paham ya? Paham. Ada lagi yang mau tanyakan? Dan satu lagi Mbak. Ya, monggo. Tadi kan menyinggung masalah kena urat ya Mbak. Urat, betul. Nah, apakah dari urat itu timbul lagi penyakit yang lainnya gitu Mbak? Ya kalau seumpama urat itu sudah kena, pasti ke seluruh badan. Stroke itu loh, kadang nggak di kaki, tangan juga kena ke sini, ya kan? Nah, semua karena urat. Urat itu udah kena urat, kedua kena urat saraf, udah kena semua. Ini bahaya. Karena kok bisa sampai ke urat? Iya, karena apa? Darah nggak lancar, darah membeku bisa. Ketika darah nggak lancar, akhirnya urat ini jadi berhenti di sini, keruwel kayak gitu, ya lur. Jadi sakit buat jalan. Akhirnya kayak orang kram, kaku kayak gini, ya. Ada lagi Parkinson yang kayak gini, ya. Itu. Ini banyak sekali. Itu semua dari ranah-ranah barang-barang kayak kesirikan itu lur. Itu. Cuman sebenarnya itu tok, maka apa? Harus kita bersihkan hati kita dengan cara beribadah yang benar, sholat 5 waktu jangan sampai ketinggalan. Iya gitu. Ya, paham? Ya, ada yang mau tanyakan lagi? Mbak.
Sudah? Sudah? Ya. Benar. Sudah nggak ada. Kalau sudah ada, Mbak Bu tutup ya ini ya. Ya, Pak. Ya, lain kali nanti kita sambung lagi untuk pembahasan yang lain lagi. Semoga apa yang tadi Mbak Bu kaji ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua, bisa menambah wawasan untuk dulur-dulur semua, lebih berintrospeksi dan berkoreksi lagi untuk semakin belajar ilmu agama kepada orang-orang yang tahu masalah ilmu-ilmu agama, para habaib, kiai, ulama, habib syekh semua ya. Jangan belajar yang ngawur ya. Kiranya Mbah Bu akhiri dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.